Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali untuk ibu-ibu semua dalam rangkaian kelas Megillah Truth spesial Hari Raya Shavuot. Kelas ini saya terjemahkan dan adaptasi dari kelas Megillah Truth yang diajarkan oleh Rebbitzin Hannah Bracha Sigelbaum dalam kelas online musim semi 5781 Midreshet Berot Bat Ain. Kelas ini saya dedikasikan pertama-tama untuk Alia Neshama ayah saya, Domingus Yawang atau Mose Yosef ben Avraham Avinu alafa Shalom, kiranya Neshamanya sampai kepada Aliyah tertinggi. Yang kedua, saya dedikasikan kelas ini kiranya menjadi kehendak-Mu Hashem, Tuhan kami dan Tuhan Bapa leluhur kami, untuk Engkau sesegera mungkin mengirimkan kesembuhan yang penuh atau refuah shlema dari surga, kesembuhan spiritual dan kesembuhan fisik kepada adik Delila bat Yocheved dan ibu Rachel bat Rivka. Oke. Sebelum masuk ke dalam kelas Megillah Truth nomor 8 bagian pertama kali ini, saya ingin sampaikan tanggapan dari Rebbitzin Hannah Bracha tentang pertanyaan dari kelas 2 minggu yang lalu, yang mana minggu lalu saya sudah katakan bahwa Rebbitzin belum bisa menjelaskan secara langsung, tapi kalau Rebbitzin ada waktu nanti Rebbitzin akan cari tahu dan akan kasih tahu kepada kita. Jadi ada 2 minggu lalu tuh ada pertanyaan, kenapa dalam menghadapi Raja Shaul, Daud kok bisa melawan Yetzer Haranya, tetapi ketika menghadapi Batsheba, Daud tidak bisa melawan Yetzer Haranya. Baruch Hashem sekarang sudah ada penjelasan sepintas dari Rebbitzin Hannah Bracha dan saya akan coba sampaikan. Dan semoga juga untuk yang punya pertanyaan nanti kalau lihat video ini bisa terjawab. Kalau misalnya nanti belum terjawab juga, nanti silakan disampaikan kepada saya secara pribadi mungkin dan saya bisa tanyakan lebih lanjut lagi kepada Rebbitzin Hannah Bracha. Tapi saya akan sampaikan dulu penjelasan yang sekarang yang sudah diberikan. Jadi kan tadi ada perbandingan antara kok sama Raja Shaul kok Daud bisa melawan Yetzer Haranya tapi kepada Batsheba kok tidak bisa. Jadi Rebbitzin bilang dua kasus yang kita tanyakan ini sama sekali tidak ada hubungannya, tidak berhubungan. Seseorang itu dapat lulus satu tes tapi kemungkinan dia tidak bisa lulus dari tes yang lain karena alasan yang berbeda-beda lah. Bisa aja lulus tes yang ini, yang lain belum tentu bisa dilewati dengan baik. Jadi setiap orang itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan penting sekali untuk dicatat bahwa Raja Daud itu tidak melakukan perzinahan dengan Batsheva. Dosanya dalam tanda kutip dosanya dengan Batsheba itu jauh lebih halus. Dan di sini Rabbi Shemuel putra Nachmani berkata atas nama Rabbi Yochanan, siapapun yang mengatakan bahwa Daud berdosa tidak lain adalah kesalahan. Kalau kita bilang itu adalah dosa itu kita berarti salah gitu. Karena ada dinyatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil dalam segala hal dan Hashem bersamanya. Jadi mungkinkah dosa datang ke tangannya dan Sekinah tetap bersama-sama dengan dia? Ini kan patut dipertanyakan gitu kan. Ya, jadi intinya itu dua hal yang berbeda dan yang dilakukan Raja Daud ini bukan tergolong dosa atau perzinahan sehingga dia gagal gitu melawan Yetzer Haranya. Itu penjelasan yang pertama. Terus sebentar. Ada juga penjelasan dari Rabbi Aviner tentang hal ini. Jadi Rachel yang peduli untuk tidak mempermalukan Leah, dia kan menyerahkan tanda-tanda yang ada yang dia punya antara dirinya Rachel dengan siapa namanya? Yakub dengan Yakov. Jadi Rachel ini kasih kayak kode-kode antara si Rachel dan Yakov ini kepada Leah supaya Leah ini tidak merasa malu karena kan seperti kita tahu kisahnya adalah Leah yang akhirnya dinikahkan duluan dengan Yakov. Jadi Rachel ini dia rela memberikan tanda-tanda antara dia dengan Yakov supaya Leah tidak dipermalukan. Dan ini adalah pengorbanan diri yang melampaui perbandingan apapun yang pernah ada. Jadi Daud itu membayar kembali hutangnya Leah kepada Rachel. Dia tidak membunuh Shaul. Jadi dia tuh Daud menunggu dan bahkan siap untuk membahayakan dirinya sendiri dan menderita. Kan
Daud itu berasal dari keturunannya Lea dan Shaul itu berasal dari keturunannya Rachel. Jadi di sini tuh Daud membayar kembali apa yang telah Rachel lakukan kepada Lea. Sekarang keturunannya Lea bayar ke keturunannya Rachel gitu. Daud bayar ke Shaul. Jadi Daud ini tidak membunuh Shaul, dia menahan yetzer haranya dan dia siap untuk membahayakan dirinya sendiri karena kan kita sudah bahas kalau Yasser Harani ini bilang kan dari dia kan sedang kejar-kejar kamu untuk membunuh kamu daripada nanti dia sadar gitu terus dia bunuh kamu mendingan kamu yang bunuh dia duluan harusnya kan gitu tapi di sini Raja Daud dia menahan dirinya untuk itu salah satunya penjelasan dari Rabi Aviner adalah untuk membalas apa yang telah Rachel lakukan kepada Lea sekarang keturunannya Lea membayar kepada keturunannya Rachel. Dan Midrashim berulang kali menekankan bahwa Hasya memaafkan Daud atas dosanya dan dengan demikian mendukung pernikahannya Daud dengan Batsheva. Menurut pendekatan homiletik ini saya juga tidak tahu apa, tapi menurut pendekatan homiletik, Batsheva itu telah ditetapkan sebagai istrinya Daud sejak hari ke-6 penciptaan. Memang sudah ditakdirkan seperti itu. Fakta bahwa putranya mereka ini, Daud dan Batsheva ini yang adalah Shlomo itu melanjutkan dinasti kerajaan dari garis keturunan Daud, ini membersihkan namanya Daud dan Batsheva dari celaan apapun. Oke, Batsheva putri Eliam telah ditakdirkan untuk Daud sejak hari ke-6 penciptaan bahwa mereka ini akan bersama-sama. Tetapi dia datang kepadanya melalui penderitaan. Maksudnya kelihatannya seperti ini sebuah hal yang tidak benar gitu kan. Sehingga mungkin pertanyaan ini pun bisa muncul kenapa sampai Daud tidak bisa melawan yetzer haranya kepada Batsheva. Tapi sebenarnya Batsheva ini memang udah ditakdirkan untuk Daud karena kan nanti anaknya mereka tuh Shlomo dan Shlomo tuh raja yang orang paling bijak yang pernah ada gitu. Dan dari Raja Shlomo juga nanti masih akan datang dari sana. Jadi memang sudah ditakdirkan untuk Daud ini sama-sama dengan Batsheva. Walaupun caranya ini mereka bertemunya tuh harus kayak melalui penderitaan. Maksudnya penderitaan adalah kelihatan seperti tidak benar gitu caranya. Oke. Ya, jadi itu penjelasan sepintas dari Rebetsin Hanabraka dan semoga menjawab Rebetsin Hanabraka bilang ini adalah yang terbaik yang bisa dia jelaskan sekarang kepada kita semua dan semoga itu bisa membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut lagi nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau misalnya sudah menjawab ya sudah. Barokah berarti. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi seperti yang saya janjikan dalam pertemuan yang lalu bahwa ada 3 ayat lagi yang masih belum selesai dibahas dari pasal 3. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pasal 4, tapi kita bahas sepintas saja dulu dari 3 ayat terakhir ini dalam pasal 3. Sebentar. Ya, kita akan baca sama-sama dulu Rut pasal 3 ayat 16 dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Indonesia. Saya share screen-nya dulu. Oke, mungkin saya minta tolong Tante Stefani untuk bacakan dulu dalam bahasa Ibrani. Rut pasal 3 ayat 16. Nanti Ibu Ana mungkin bisa dipersiapkan dalam bahasa Indonesianya ya, Rut pasal 3 ayat 16. Kita baca dalam bahasa Ibraninya dulu, silakan Tante Stefani. Fatafo el kamotah fatomer mi at biti fataget lah et kol asher asa lah haish. Baik, Saudara Bat, Tante Stefani, untuk dalam bahasa Indonesia, Ibu Ana bisa tolong bacakan, silakan. Rut 3 pasal 16. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Toda kakak. Rebetsin Hanabraka menjelaskan bahwa ini posisinya tuh Naomi seperti begadang gitu. Ibu-ibu, jadi kita lanjutin dari kisah yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, kan kita sudah bahas sampai Ruth akhirnya tidur di situ dan pagi-pagi baru bos nih kasih 6 jelai dan Ruth pun pulang ya kan. Nah, di sini di ayat 16 sekarang nih kesannya tuh seperti Naomi tuh lagi begadang gitu lah kalau zaman sekarang.
Dia begadang tunggu-tunggu Ruth ini untuk pulang, dia tidak sabar untuk tunggu Ruth pulang. Dan kalau ibu-ibu perhatikan, tadi dalam bahasa Ibrani-nya itu Naomi bertanya kepada Ruth dalam bahasa Ibrani, mi at biti. Itu kalau diartikan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah siapa kamu putriku, atau dalam terjemahan kitab suci saya tuh bagaimana anakku. Mi at biti, siapa kamu putriku? Maksudnya pertanyaan ini adalah siapa kamu putriku? Apakah kamu Ruth perempuan Moab atau ibu Boas gitu? Seakan-akan kayak sudah menjadi istrinya Boas, dipanggil ibu Boas, ya kan? Biasa kan ibu-ibu kan suka dipanggil pakai nama suaminya juga gitu kan. Jadi di sini Naomi tuh menanyakan, siapa kamu putriku? Apakah kamu Ruth perempuan Moab atau kamu itu ibu Boas? Karena kan kalau kita mundur kan Naomi suruh dia mandi, mengurapi dirinya, supaya karena Naomi ini tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Ruth pada malam itu. Jadi Naomi ya suruh persiapin aja semua yang kita sudah bahas juga, mandi ini seperti mikvah gitu kan. Jadi jadi ketika Naomi ini dia tunggu-tunggu Ruth, dia tidak sabar untuk Ruth ini pulang. Pas Ruth sampai di rumah terus Naomi tanya, Mi at biti, siapa kamu putriku? Apakah kamu Ruth perempuan Moab atau ibu Boas? Gitu ya ibu maksudnya dari pertanyaan itu. Dan menurut Rebbetzin, hal ini tuh sangat menarik bahwa Boas memberikan Ruth bahan makanan seperti ini. Yang kita sudah bahas kalau dikasih kan 6 jelai gitu kan. Kita sudah bahas kalau itu adalah bukan 6 butir, itu ada penjelasannya di pertemuan yang lalu. Jadi menarik sekali di sini Boas itu kasih bahan makanan seperti ini kepada Ruth. Boas juga memberikan Ruth keleluasaan untuk memungut jelai. Kalau kita mundur lagi kan penjelasannya, kalau kita mundur lagi, maaf ibu-ibu, saya mau pastikan aja karena tadi sebelum kelas saya ada putar lagu dari speaker. Apakah tadi dari awal suaranya jelas ya saya ngomong? Yang tadi di awal-awal sampai. Jelas Bu, jelas, jelas. Oh, oke, mantap. Saya mau pastikan saya karena biasanya kalau sambung ke speaker, kalau mic-nya itu tidak terlalu jelas gitu. Oke, kalau jelas berarti saya lanjut. Jadi, iya, kalau kita perhatikan baik-baik, ini kan Boas nih banyak memberikan kepada Ruth, dia berikan bahan makanan, terus dia juga kasih Ruth keleluasaan untuk memungut jelai sebanyak apapun yang dia mau. Jadi, Boas juga memberikan perlindungan kepada Ruth dan sebagainya. Itu yang jika kita lihat balik lagi ke pasal 2, Ruth kan mendeskripsikan Boas ketika Ruth sampai di rumah ketemu Naomi, terus Ruth bilang kepada Naomi itu mendeskripsikan Boas sebagai Ruth yang telah melakukan berbagai hal kepada Boas. Padahal kan posisinya kalau di pasal 2 itu Boas yang kasih Ruth keleluasaan untuk memungut jelai, berapapun banyaknya itu terserah Ruth. Terus Boas juga memberikan perlindungan. Boas kan ada memerintahkan pekerja-pekerjanya yang laki-laki jangan ganggu Ruth dan sebagainya lah. Nah, tapi justru ketika Boas melakukan banyak hal seperti itu, justru Ruth mengatakan Ruth mengatakan bahwa Ruth yang telah melakukan banyak hal kepada Boas, ketika Boas sebenarnya telah melakukan banyak hal kepada Ruth. Nah, tapi dalam ayat 16 ini justru tertulis tentang hal-hal yang telah Boas lakukan kepada Ruth, yaitu Ruth mendeskripsikan Boas sebagai lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Jadi seakan-akan orang itu yang melakukan banyak hal kepada Ruth. Orang itu maksudnya Boas, padahal kalau kita ingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya, yang lalu, pertemuan yang lalu, Boas itu tidak melakukan apa-apa ibu-ibu kepada Ruth. Boas hanya memberikan 6 takar jelai. Oke, ya kan? Boas hanya memberikan 6 takar jelai, yang mana Rebbetzin bilang kemungkinan besar itu hanya 6 butir jelai. Pokoknya Boas ini tidak bikin apa-apa lah selain memberikan 6 takar jelai itu. Tapi ketika Ruth pulang, malah diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, kepada Ruth. Seakan-akan Boas ini melakukan banyak hal sehingga tertulisnya seperti ini. Padahal ketika Boas benar-benar melakukan banyak hal justru tidak dideskripsikan sebagai Boas memberikan
banyak hal kepada Ruth, malah ditulisnya tuh Ruth yang memberikan banyak hal kepada Boaz. Ya kan, ini agak sedikit terbalik, ibu-ibu. Dan di sini Rabbi Chen Hanabraka ingin mengajarkan kita bahwa kadangkala dengan tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kita sedang melakukan banyak hal. Dengan kita tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kita sedang melakukan banyak hal. Ini juga pelajaran untuk Rabbi Chen Hanabraka secara pribadi, karena beliau mengatakan bahwa dirinya juga adalah seseorang yang selalu harus melakukan sesuatu gitu. Tapi ingat, ketika Boaz melakukan banyak hal kepada Ruth dalam pasal-pasal sebelumnya seperti melindungi dia, memberikan kebebasan untuk memungut dan sebagainya, ketika Boaz melakukan banyak hal seperti itu, Ruth berkata, saya yang melakukan kepadanya, saya yang melakukan banyak hal kepadanya. Tetapi ketika Boaz tidak melakukan apa-apa, Ruth justru berkata, dia yang melakukan kepada saya, melakukan banyak hal kepada saya, ketika Boaz tidak melakukan apa-apa. Oke, karena di sini Boaz telah bersumpah kepada Yetzer Haranya sendiri bahwa dia tidak akan menyentuh Ruth. Dia tidak menjadikan Ruth menjadi ibu Boaz, yang mana sebenarnya bisa saja dia lakukan kalau dia tidak bersumpah kepada Yetzer Haranya sendiri, ya kan? Jadi di sini juga menahan diri kita dengan gevura atau kedisiplinan diri itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan ini adalah hal yang dilakukan oleh Boaz. Menahan diri dengan gevura atau kedisiplinan diri. Walaupun kita sudah bahas dalam kelas-kelas sebelumnya bahwa Boaz ini sebenarnya ingin sekali juga bersama-sama dengan Ruth. Tapi dia menahan dirinya gitu. Kedisiplinan diri. Oke? Rabbi Chen juga mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu ada yang mengajarkan beliau tentang hal ini. Maksudnya menahan diri ini adalah sebuah mitzvah. Jadi kita tidak melakukan sesuatu atau kita tidak berbicara dan sebagainya. Seperti ini juga adalah sebuah mitzvah, karena ketika kita sedang tidak melakukan sesuatu, kadangkala hal itu berarti kita sedang melakukan banyak hal. Ketika kita sedang tidak melakukan sesuatu, kadangkala itu diartikan sebagai kita sedang melakukan banyak hal. Seperti ada istilah dalam bahasa Inggris itu, less is more. Kurang, jadi kurang itu lebih artinya gitu. Kalau saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Kurang itu lebih. Jadi Rabbi Chen ingin mengakhiri kelas yang kemarin, kan saya bilang di pertemuan yang lalu tuh belum selesai dan akan dilanjutkan di minggu depan, dan kelasnya itu diakhiri dengan itu. Karena untuk dirinya pribadi juga, Rabbi Chen adalah seseorang yang selalu harus bikin sesuatu, terus bikin sesuatu, tidak pernah istirahat lah bisa dibilang gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak bikin gerakan gitu, justru malah jadi akan hancur sebenarnya. Seperti misalnya jika kita isi air terus tanpa stop, tahan gitu kan, misalnya kita isi air tidak stop-stop, tidak ditahan dulu airnya biar tidak ngalir terus, ya pasti airnya akan tumpah lah dari gelas, ya kan. Bayangin aja kita lagi isi air di gelas, kalau tidak di stop dulu sebentar, pasti airnya akan tumpah dan terbuang sia-sia gitu. Nah, jadi ya kita harus stop dulu sejenak, kita harus pindahkan dulu ke air yang di gelas itu, atau kita harus minum dulu ke, baru kita lanjut isi lagi. Tidak bisa kita terus ngalir, nanti malah jadi berantakan gitu. Jadi Rabbi Chen sendiri juga sedang melatih dirinya untuk menahan diri dan tidak terlalu banyak bikin gerakan-gerakan tambahan, dan biarkan semuanya mengalir dan biarkan semua tuh Hashem yang atur. Sebagai tambahan saja, itu tadi penjelasan dari Rabbi Chen Hanabraka, dan sekarang saya ingin tambahkan sedikit dari yang saya ada baca buku itu Woman's Wisdom oleh Rabbi Shalom Arush, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Rabbi Lazar Brody. Bukunya itu seperti ini, sepertinya tidak kelihatan. Sebentar saya coba tunjukkan. Nanti ibu-ibu kalau misalnya ada yang tertarik tuh bisa online juga sebenarnya dijual, tapi ya dalam bahasa Inggris. Woman's Wisdom, gambarnya kayak begini. Oke, tambahan aja karena ini ada yang dibahas juga sama Rabbi Shalom Arush yang
cukup berkaitan juga tentang hal menahan diri seperti ini. Jadi dalam buku ini, dalam bab 32 dengan judul The Power of Silence atau kekuatan dari diam. Itu sebenarnya di sana diajarkan kita sebagai perempuan itu salah satu kekuatan super kita adalah perkataan kita, omongan kita. Makanya dalam sinetron misalnya gitu kan sering ditunjukkan kalau ibu-ibu tuh suka ngerumpi atau cerita-cerita lah. Jadi dalam buku Women's Wisdom ini, Rabbi Shalom Arus mengajarkan kita coba tahan diri dan diam. Tahan diri dan diam. Tidak perlu ngerumpi-ngerumpi dengan ibu-ibu lain sampai berjam-jam. Bahkan dalam buku ini dikatakan dengan tegas sekali bahwa ibu-ibu tidak perlu ngerumpi-ngerumpi sama ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu kalau sudah menikah yang ngobrolnya sama Hashem, sama suaminya dan sama anak-anaknya. Karena kalau ngobrol di luar rumah itu ke ibu-ibu yang lain, nanti bisa melebar gitu pembicaraannya, bahkan bisa sampai kepada hal-hal yang sebenarnya tidak harus dibicarakan. Intinya balik lagi, Rabbi Shalom Arus mengajarkan bahwa waktu yang dipakai untuk ibu-ibu pergi keluar rumah, duduk-duduk, cerita-cerita sama ibu-ibu yang lain itu sebenarnya waktu itu bisa dipakai untuk tetap di dalam rumah saja dan ngobrolnya itu diganti dengan ngobrol atau cerita-cerita sama Hashem. Dengan demikian, jika kita ada rasa sedih atau kita rasa senang atau kita rasa apapun itu, kita bisa latih diri kita untuk selalu ceritain kepada suami kita tentunya, maksudnya untuk yang sudah menikah, kepada suami dan juga kepada Hashem. Rabbi Shalom Arus bilang dengan menahan diri untuk tidak ceritain-ceritain keluar seperti ini, kita akan dapat membangun emunah kita, iman kita kepada Hashem akan lebih terbangun lagi. Dan dengan kita terus melatih dan menahan diri kita untuk tidak terlalu banyak ngomong, yang mana ini adalah sebenarnya nalurinya perempuan itu banyak ngomong memang, dengan kita melatih dan menahan diri untuk tidak terlalu banyak ngomong, Hashem itu akan mengaruniakan kita emunah yang lebih besar lagi dan lagi dan lagi seiring peningkatan emunah kita masing-masing. Tapi ibu-ibu, dalam bab selanjutnya dalam buku Women's Wisdom ini, ada juga dibahas, bukan berarti disuruh diam, terus kita diam aja, terus kita tidak pernah ngomong. Kita harus tahu posisi kita, kapan kita harus diam, kapan kita harus ngomong. Kalau kita misalnya lagi mengunjungi orang sakit, ya kita harus ngomong dong. Kalau kita tidak ngomong, malah tidak ada gunanya kita datang ke situ. Tidak ada gunanya kita datang berkunjung. Biasa kan kalau kita datang mengunjungi orang sakit tuh, kita datang untuk menguatkan dia, kita berdoa sama-sama dia atau dan sebagainya. Pokoknya kita ngomong lah, jangan kita diam gitu. Jadi itu tambahan sedikit saja yang saya pribadi mau tambahkan dari pengajarannya Rebbetzin Hana Brakat tentang menahan diri untuk tidak ngapa-ngapain, dan contoh dari Rabbi Shalom Arus dalam buku Women's Wisdom adalah menahan diri untuk tidak banyak bicara. Oke? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam rangkaian kelas Megillat Ruth nomor 8. Dan di sini, di awal kelas ini, Rebbetzin memperingatkan kita bahwa kelas ini adalah kelas yang cukup rumit, ibu-ibu, dan kita akan mempelajari lebih banyak lagi tentang Yibum dan kenapa Yibum secara spesifik dapat membawa penebusan. Rebbetzin ingin menunjukkan kita sesuatu yang terambil dari kelas sebelumnya, dari pasal 3, yaitu Rut pasal 3 ayat 7. Mungkin kita mundur dulu sebentar untuk ke pasal 3 untuk menjembatani kita masuk ke pasal 4. Sebentar, kita akan baca sama-sama lagi Rut pasal 3 ayat 7. Ada satu frasa yang ingin ditunjukkan, dan itu nanti kita bisa bandingkan sampai kenapa harus terjadi seperti itu. Oke, mungkin saya minta tolong Tante Stefani dulu, tolong bacakan dalam bahasa Ibraninya, Rut pasal 3 ayat 7. Vayokal Boas, Vaishet, Vaitaf, Libo, Vayafo, Liskaf,
bikse aremah patafo balat palat patgal margelotai patiskaf. Baik, Saudara Ba, untuk dalam bahasa Indonesia mungkin saya minta tolong Ibu Egi. Ibu Egi bisa tolong bacakan Rut pasal 3 ayat 7 dalam bahasa Indonesia. Dan Boas setelah makan dan minum dan gembira hatinya, maka pergilah dia untuk berbaring di ujung timbunan jelai itu. Dan wanita itu datang dengan diam-diam dan menyikapkan selimut kakinya, lalu berbaring. Ya, sudah kakak. Baik, Saudara Ba, Ibu Egi, dan Saudara Ba, Tante Stefani. Jadi tadi ada kata Efrasa ini, saya akan kotakin biar kita bisa lihat. Fata'alto, walat, dan ini fatiskaf. Oke, jadi kata ini sebenarnya kita sudah bahas artinya secara sederhana, tapi kita belum bahas arti secara mendalamnya, oke? Jadi selain frasa ini, selain tertulis dalam Rut pasal 3 ayat 7, ini ada kata-kata ini juga tertulis dalam ayat yang lain lagi yang serupa, yaitu yang serupa dengan frasa ini, yang mana dari sini tuh kita bisa analisa kenapa kok Ruth harus berbaring di kakinya Boas tengah-tengah malam seperti ini. Jadi ibu-ibu silakan dibuka dulu di kitab Kejadian pasal 19 ayat 33. Kita akan baca sama-sama, tapi silakan dipersiapkan terlebih dahulu karena waktunya sudah mau habis. Jadi ibu-ibu silakan keluar sebentar, baru kita akan bandingkan frasa yang sama ini dalam Rut pasal 3 ayat 7 dengan Kejadian pasal 19 ayat 33. Kita akan bahas di video yang selanjutnya. Ibu-ibu silakan keluar sebentar dan masuk melalui link yang sama. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam ayat Rut pasal 3 ayat 7 kan ada frasa pata'avo, walat, langsung melompat ke fatiskaf. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama nih persamaan katanya ada di Bereshit Kejadian pasal 19 ayat 33. Bentar, saya buka dalam bahasa Ibrani-nya dulu. Pasal 19. Ayat 33. Mungkin saya minta tolong Tante Stefani, tolong bacakan dulu Bereshit pasal 19 ayat 33 dalam bahasa Ibrani. Atas kema et apihen yahin balayla u patafo kabekira patiskaf et afiha velo yada besikpa ufkumah. Baik, Saudara Abad, Tante Stefani, untuk dalam bahasa Indonesia mungkin saya minta tolong Ibu Ana, saya tolong dibacakan Kejadian atau Bereshit pasal 19 ayat 33. Pasal 33. Pada malam itu mereka memberi ayam mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Saudara kakak. Baik, Saudara Abad, Ibu Ana, perhatikan baik-baik Ibu-ibu. Jadi ada persamaan frasa yang ini tadi. Fatavo, ininya yang tengah sih tidak sih. Fatavo dengan patiskaf. Ini kata yang sama juga yang tadi digunakan dalam Rut pasal 3 ayat 7. Rut pasal 3 ayat 7 kan tadi tertulis patavo, palat, patiskaf, ya kan? Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Kan? Kalau dalam Kejadian 19 ayat 33 tertulis fatavo
habkhira fatiskaf. Dan artinya seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ana. Jadi ini kenapa sampai bisa sama kayak gini, kita bisa analisa sehingga kita bisa tahu nih alasan mendalamnya kenapa sih kok Ruth harus dikirim atau disuruh melakukan misi itu, kenapa Ruth harus berbaring di kakinya Boaz tengah-tengah malam gitu kan, yang mana kesannya ini kayak jadi tidak baik itu kesannya. Nah, ada alasan mendalamnya kenapa sampai harus dilakukan seperti itu. Sebelum lanjut mungkin Ibu ada yang tahu di Kejadian 19 ini tadi kan yang dibacakan Ibu Ana itu ini lagi bahas tentang apa sih? Tentang siapa? Dan mereka memberikan anggur kepada bapaknya, terus lalu yang tertua nih, yap, mantap, tentang kisahnya Lot, ya kan? Dan kita juga sudah bahas ulang-ulang juga kalau Ruth ini adalah reinkarnasi dari putrinya Lot. Oke, jadi itu sepintas saja supaya kita tahu apa yang terjadi di Kejadian pasal 19 tadi. Kita masuk ke dalam penjelasannya, balik lagi ke Rut pasal 37-nya itu, kenapa sampai Rut tuh harus berbaring di kakinya Boaz tengah-tengah malam. Oke? Jadi, dalam Beresyit atau kitab Kejadian ini sedang membahas tentang kisah putri tertua dari Lot. Dan seluruh dunia sedang dihancurkan, tidak ada lagi nih manusia. Bagaimana mungkin tidak ada manusia di dunia ini, ya kan? Maka dari itu, ini maksudnya jalan pikiran si putrinya Lot, maka dari itu putri tertuanya Lot ini harus melakukan sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin lakukan. Jika kita bandingkan frasa yang tertulis dalam Rut pasal 3 ayat 7 dengan Beresyit 19 ayat 33, itu frasa yang sama yang digunakan oleh putrinya Lot dan oleh Rut. Frasa atau kata-kata yang sama yang digunakan. Putrinya Lot harus melakukan sesuatu yang anak-anak perempuan pada umumnya tuh tidak ingin melakukan hal tersebut bersama dengan bapaknya. Tapi di sini putrinya Lot melakukannya hanya untuk Hashem. Oke? Karena dia ingin memastikan bahwa ada keberlanjutan umat manusia di dunia ini. Balik lagi ke Rut pasal 3 ayat 7. Tadi ada dikatakan ada kata falat. Kata falat ini artinya adalah diam-diam, ya kan? Diam-diam, falat. Sebenarnya kalau kita dari kedengarannya saja nih ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu, dari kata falat, kalau ibu-ibu, kalau kita coba acak kata ini, dan mungkin dalam bahasa Ibrani kan tadi ada tanda-tanda bacanya, tapi kalau kita tidak pakai tanda bacanya gitu, kita hapus saja tanda bacanya dan huruf-hurufnya itu kita acak, kata falat ini kira-kira bisa membentuk kata apa ibu-ibu? Mungkin ada yang mau tebak gitu, kata falat. Falat itu kalau misalnya kita acak, kalau saya lihatnya ini bisa membentuk faf, kan mungkin aja ada huruf faf, walaupun tadi yang dipakai adalah huruf z. Tapi bisa aja antara dari bunyinya tuh kita bisa aja pikir, oh mungkin pakai faf kali. Jadi mungkin ada huruf faf. Terus ada huruf L, lamet. Terus ada huruf T, taf. Berarti kira-kira tuh bisa membentuk kata apa? Ada yang bisa tebak mungkin? Supaya kita mau sambungin, hubungkan antara kisahnya Lot dan putri tertuanya dengan kisahnya Ruth dengan Boaz. Ada huruf Faf, Lamed, L maksudnya dengan T. Kira-kira itu bisa membentuk huruf apa? Huruf kata apa? Ada yang mau tebak mungkin? Tidak apa-apa juga kalau misalnya belum ada. Jadi kalau ini memang apa ya, kita mungkin bayangkan juga agak rumit gitu. Jadi kalau kita acak itu kita bisa membentuk kata Lot. Kemungkinan besar seperti itu, Lot. Jadi kata falat yang tertulis dalam Rut pasal 3 ayat 7 tadi, yang artinya adalah diam-diam, itu sebenarnya kalau kita acak gitu kan, dan tanda-tanda bacanya juga kita acak atau kita hapus saja, karena Rebetson juga bilang kalau dalam Torah kosher itu tidak ada tanda-tanda bacanya, tidak ada cara-cara melantunkannya, tidak ada, itu benar-benar Ibrani gundul gitu. Jadi benar-benar huruf Ibraninya aja. Jadi kalau kita coba acak, kita coba baca gitu, lihat dari
sisi yang berbeda, itu kata falat yang artinya adalah diam-diam dalam Rut pasal 3 ayat 7 bisa juga diartikan sebagai atau dibaca Lot. Oke. Jadi dengan kata lain, Rut di sini datang kepada Lot. Ya. Rut di sini sebenarnya datang kepada Lot. Dan dia datang untuk melakukan perbaikan atas putrinya Lot yang tertua. Rut di sini datang atau hadir untuk melakukan perbaikan atas putrinya Lot yang tertua, yang mana hal yang dilakukan itu adalah bertolak belakang dengan Torah. Tetapi niatnya dia adalah untuk melakukan hal demikian, itu niatnya adalah suci. Dan dia melakukan ini hanya untuk Hashem. Sebentar. Jadi kita tadi kan sedang membahas perbandingan antara Rut pasal 3 ayat 7 dengan Bereshit pasal 19 ayat 33, yang mana yang dilakukan putrinya Lot ini sedikit aneh gitu, tapi niatnya itu sangat baik, sangat tulus dan suci. Dia hanya melakukan hal tersebut yang mana dia sendiri tidak mau melakukannya, tapi dia hanya melakukannya untuk Hashem. Oke? Rebbetzin Hana Beraka mengatakan bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati hanya demi melakukan itu untuk Hashem, maka perbuatan kita itu akan tercatat di keabadian. Oke? Maka dari itu, tindakan yang salah tadi yang didasari niat yang tulus atau yang suci perlu diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke dunia ini, sehingga niat yang tulus dan suci tadi dapat berjalan bersamaan dengan tindakan yang tulus dan suci juga. Oke, kita sudah bahas tadi yang dilakukan putrinya Lot ini agak sedikit aneh atau janggal, tapi niatnya dia adalah tulus. Maka dari itu tindakan yang janggal ini yang didasari dengan niat yang tulus perlu diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke dunia ini, sehingga niat yang tulus dan suci tadi dapat berjalan bersamaan dengan tindakan yang tulus dan suci juga. Oke? Dan itulah tugasnya Rut di sini. Dia datang untuk melakukan hal tersebut. Itu sebabnya kenapa Naomi memerintahkan Rut untuk melakukan misi ini. Misi yang kedengarannya juga aneh gitu untuk dilakukan, tapi Naomi suruh Rut untuk melakukan itu dan Rut pun melakukannya. Karena sebenarnya di sini Naomi itu sedang merekonstruksi ulang kejadian yang terjadi antara Lot dengan putrinya. Karena ingat ibu-ibu, usianya Boaz itu berapa tahun ibu-ibu, dan usianya Rut berapa tahun? Ada yang ingat mungkin dari pertemuan lalu? 80 tahun Boaz dan 40 tahun Rut. Ya, benar sekali Ibu Ana atau Daraba. Jadi kan Naomi ini sedang merekonstruksi ulang kejadian yang terjadi antara Lot dengan putrinya, dan kita bandingkan di sini Boaz adalah sebagai Lot dan Rut itu sebagai putrinya, dan usianya Boaz saja 80 tahun dan Rut ini 40. Jadi Boaz ini bisa tergolong sebagai bapaknya Rut. Dan jika ibu-ibu perhatikan dalam seluruh pasal 3, Rut pasal 3, Boaz itu selalu memanggil Rut anakku, 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 ya kan? Jadi sudah jelas sekali bahwa ada pemutaran ulang kejadian yang terjadi antara Lot dengan putrinya. Bayangin aja kalau Boaz itu Lot, Rut itu putrinya Lot, ya wajar dipanggil anakku. Makanya di pasal 3 ini banyak Boaz tuh memanggilnya anakku. Oke? Jadi dari situ kita bisa analisa kalau iya benar nih ada pemutaran ulang kejadian yang terjadi antara Lot dengan putrinya yang tertua. Jadi itu tadi sebenarnya review atau tambahan sedikit saja dari Rebbetzin tentang pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam Rut pasal 4. Ingat sebelumnya Boaz kan ada mengatakan sebelum masuk ke pasal 4 tuh ayat-ayat sebelumnya Boaz telah mengatakan kepada Rut, jangan khawatir, apapun yang engkau katakan akan aku lakukan, ya kan? Dan Boaz itu sama sekali tidak menyentuh Rut. Kan kita tadi barusan bahas bahwa Boaz ini kayak tidak melakukan apa-apa selain dia memberikan 6 jelai itu kepada Rut. Selain itu dia seperti tidak melakukan apa-apa. Termaksud Boaz itu sama sekali tidak menyentuh Rut. Rebbetzin Hana Beraka mengatakan bahwa hal ini juga sebenarnya adalah sebuah tikun atau sebuah perbaikan.
Boas sedang melakukan tikun dari bapak leluhurnya. Ibu-ibu, pertanyaan saya sekarang. Ibu-ibu ada yang ingat tidak kisah Yibum yang lain, kisah Yibum lainnya yang terjadi kepada leluhur dari Boas? Yang kisahnya serupa gitulah. Kayak antara bapak dengan anak, maksudnya selain Lot dan putrinya, ini di leluhurnya Boas gitu. Ya, Yehuda dan Tamar, Kak. Yehuda dan mantap. Tamar. Benar sekali jawabannya. Yehuda dan Tamar, ya kan? Jadi, ya itu kan kisahnya serupa juga kan kayak antara bapak dengan anak. Silakan ibu-ibu nanti yang sudah tahu kisahnya mungkin langsung saja nyambung, tapi kalau masih belum terlalu familiar nanti silakan dicari kisahnya Yehuda dan Tamar. Jadi ingat garis silsilah keturunannya adalah, saya akan bacakan ini karena Rebitsin sampaikan juga di Midrasya. Ibu-ibu silakan dicatat dan dihafalkan mungkin kalau bisa. Jadi keturunannya dari Yehuda sampai ke Boas itu Yehuda, terus anaknya Peretz, anaknya lagi Hezron, anaknya lagi Ram, anaknya Aminadab, anaknya lagi Nakson, anaknya Nakson Salman, anaknya Salman Boas. Anaknya Boas siapa ibu-ibu? Obed. Ya, anaknya Obed. Isai. Ya, anaknya Isai. Daud. Ya, anaknya Daud nanti yang melanjutkan keturunan kerajaan. Salomo. Ya, benar Salomo. sekali. Benar sekali. Jadi itu silakan dicatat, diingat-ingat untuk kita tahu sejarah lah ya keturunan-keturunan ini. Jadi jadi di sini Boas sebenarnya melakukan tikun juga dari bapak leluhurnya yaitu Yehuda. Maksudnya apa? Kita akan lihat sama-sama. Jadi memang sudah ditakdirkan seperti itu. Masiah akan datang dari keturunan Yehuda dan Tamar yang mana kisahnya juga agak sedikit janggal kalau kita baca ulang. Lalu dari Masiah juga akan datang dari Boas dan Ruth yang juga sedikit janggal dan nanti Masiah akan datang dari Raja Daud lalu dari Shlomo juga dari garis keturunan itu, keturunan Yehuda. Jadi memang hal yang dilakukan oleh Tamar dan Ruth di sini adalah hal yang benar dan suci untuk dilakukan, ya kan? Hal yang dilakukan oleh Tamar dan Ruth di sini adalah hal yang benar dan suci untuk dilakukan. Niatnya Tamar itu murni. Dia ingin membawa Masiah untuk datang, ya kan? Niatnya Tamar melakukan hal yang dia lakukan kepada Yehuda itu murni untuk membawa Masiah datang. Nah, tapi niatnya Yehuda, ibu-ibu ada yang mau coba jawab gitu, niatnya Yehuda tuh apa waktu itu? Apakah murni atau tidak gitu? Menurut ibu-ibu aja murni atau tidak niatnya Yehuda waktu itu? Ya, kakak sebenarnya saat itu Yehuda tidak tahu bahwa menantunya itu Tamar yang memakai cadar, yang menyamar sebagai perempuan yang tidak benar. Jadi dia langsung saja melakukan hal tersebut. Kalau mau bilang dia tidak tahu dan tidak sengaja gitu kakak. Barangkali itu saya kakak. Iya, mantap sekali pendapatnya Ibu Egi, benar, sudah menuju ke arah yang benar, Todaraba. Jadi kalau ibu-ibu yang lain ada yang mau coba silakan dikasih nyala mic-nya dan langsung kasih saja pendapatnya, sangat dipersilahkan sekali ya. Jadi Yehuda itu pikir dia telah menghampiri seorang pelacur atau wanita yang tidak baik-baik itulah. Jadi benar yang tadi Ibu Egi bilang, karena kita tahu kan bahwa Tamar saat itu kan mengenakan pakaian layaknya seorang pelacur dan saat itu Yehuda tidak bisa mengendalikan dirinya. Istrinya kan baru saja meninggal, jadi dia merasa perlu menghampiri pelacur itu. Jadi ada pola yang bertolak belakang di sini, Ibu. Dalam kisah putrinya Lot, tindakannya itu salah, ya kan? Tindakannya putrinya Lot itu salah, tapi niatnya suci, niatnya kudus. Jika kita bandingkan dengan kisahnya Yehuda,
tindakannya itu kudus atau suci, tapi niatnya itu yang salah. Oke, Ibu, dalam kisah putrinya Lot, tindakannya itu salah, niatnya suci. Dalam kisahnya Yehuda, tindakannya suci, niatnya yang salah, niatnya si Yehuda yang salah. Dan itulah tugasnya Boas sekarang. Tugasnya Boas sebagai keturunan dari Yehuda, dia harus memperbaiki hal tersebut. Makanya Boas tidak bersama-sama dengan Rut saat itu. Ingat, Yehuda tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia merasa untuk langsung perlu menghampiri perempuan itu yang adalah Tamar. Nah, Boas di sini mengendalikan dirinya. Boas tidak bersama-sama dengan Rut saat itu. Padahal kita kan sudah bahas bahwa dalam melakukan mitzvah yibum, kita tidak perlu ada saksi-saksi, ketubah, tidak perlu ada kidushin, atau artinya adalah pernikahan. Jadi, untuk yang lain-lainnya, Rebbetzin Hana Braka ada bahas dalam kelasnya yang lain. Dalam nama kelasnya itu mitzvot intimasi perempuan. Kelasnya Rebbetzin yang lain ini juga, Rebbetzin ada bahas, selain daripada melakukan mitzvah yibum, laki-laki dan perempuan yang bersama-sama tanpa kidushin atau pernikahan, tindakan yang dilakukan ini tergolong tindakan prostitusi. Oke, Ibu-Ibu, dan saya izin meluruskan saja Ibu-Ibu, semua hal yang saya sampaikan kepada Ibu-Ibu di sini lewat kelas-kelas ini saya terjemahkan bersih. Benar-benar apa yang dikatakan Rebbetzin Hana Braka yang saya terjemahkan dan saya sampaikan kepada Ibu-Ibu. Jadi, kecuali ada beberapa kali mungkin saya tambahkan pendapat saya, tapi saya biasanya sebutkan misalnya menurut pendapat saya pribadi. Itu seperti ini. Tapi sebagian besar dari pengajaran ini semua adalah saya terjemahkan apa yang dikatakan Rebbetzin Hana Braka itu betul-betul yang saya katakan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi niat saya di sini hanya untuk bantu sampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin terkendala satu dan lain hal sehingga tidak bisa ikut langsung kelas dari Rebbetzin Hana Braka. Maka dari itu ibu-ibu untuk kurang lebihnya dari mungkin materi-materi yang disampaikan atau kata-kata yang digunakan, mohon dimaklumi ibu-ibu. Oke? Kita lanjut lagi. Jadi Rebbetzin Hana Braka ada bahas dalam kelasnya yaitu tentang mitzvot intimasi perempuan. Kelasnya Rebbetzin yang lain juga dibahas ini bahwa selain daripada melakukan mitzvah yibum, laki-laki dan perempuan yang bersama-sama tanpa ada kidushin atau pernikahan, tindakan itu tergolong tindakan prostitusi. Pengecualiannya untuk hal ini adalah hanya jika mereka sedang melakukan mitzvah yibum. Oke? Balik lagi. Tadi niatnya Yehuda kan salah, ya kan? Makanya Boas harus memperbaiki kesalahan leluhurnya tersebut. Boas mengatakan tidak. Saya harus mengendalikan ketertarikan saya kepada Rut yang memang itu dimiliki itu ada dalam dirinya Boas saat itu. Tapi Boas merasa dia harus mengendalikan rasa itu. Makanya seperti kita sudah bahas juga dalam kelas-kelas sebelumnya, Boas bersumpah ya kan kepada Yetzer haranya ketika dia mengatakan Chai Hashem, ya kan? Saya bersumpah, kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia artinya itu demi Tuhan artinya. Demi Tuhan. Yang mana itu adalah kata-kata biasa orang kalau sumpah gitu ngomongnya kayak gitu. Chai Hashem. Jadi malam itu ya mereka tidur sendiri-sendiri. Ya kan? Ketika sudah pagi, Boas pergi ke pintu gerbang karena ada beberapa hal yang harus dia tangani dan kira-kira apa saja yang harus ditangani Boas di pagi hari itu. Pertama-tama sebelum dia mencari tahu lebih lanjut apakah dirinya kah atau saudara lainnya kah yang harus menebus, sebelum itu Boas itu mencari tahu dulu tentang halakhanya seperti kita sudah bahas dalam kelas sebelumnya bahwa Boas kan bilang ada yang lain lah yang lebih pantas untuk menebus kamu. Jadi Boas ini mau memastikan terlebih dahulu, tapi sebelum dia memastikan hal tersebut, Boas ini cek dulu nih, cari tahu tentang halakannya atau hukum-hukumnya. Apakah seorang perempuan Moab dapat melakukan convert ke Yahudi? Ya kan, Boas cari tahu dulu.
jika perempuan Moab itu tidak bisa melakukan convert, artinya dia tidak bisa melakukan mitzvah Yibum ini bersama Ruth. Ya kan? Karena perempuan Moab tidak bisa convert jika seperti itu. Karena Rebbetzin Hanabraka mengatakan bahwa Yahudi tidak bisa menikahi non-Yahudi, harus convert dulu. Maka dari itu, permasalahan ini harus didiskusikan terlebih dahulu di Sanhedrin. Sebenarnya Boas itu sudah tahu tentang hukum ini, tapi Boas mau memastikan bahwa hal ini adalah hal yang disepakati oleh mayoritas orang di Sanhedrin. Jadi, itu hal yang pertama yang Boas urus sebelum dia cari tahu apakah dirinya kah atau saudaranya kah yang harus melakukan mitzvah Yibum ini bersama dengan Ruth. Oke. Jadi itu penjelasan sepintasnya. Sekarang kita akan masuk ke teks nomor 1. Kita akan baca sama-sama dulu, saya akan share screen. Ibu-ibu kalau misalnya penjelasan saya tadi ada yang membingungkan atau terlalu cepat, ibu-ibu nanti silakan dikasih tahu sehingga saya bisa pastikan kita semua mengerti dengan penjelasan dari Rebbetzin Hanabraka. Oke, kita akan lihat sama-sama teks nomor 1 dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya minta tolong Tante Stefani, mungkin tolong bacakan dalam bahasa Indonesianya. Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Lihatlah penebus yang dibicarakan Boas itu lewat. Kenapa dia berdiri di belakang gerbang? Rabi Shemuel bar Nachman berkata, bahkan jika dia, kerabat atau saudara, telah berada di ujung bumi, yang Maha Kudus diberkatilah dia akan menerbangkannya dan membawanya ke sana untuk mencegah orang benar itu, Boas, dari rasa sakit duduk di sana dan menunggu. Rabi Barkia berkata, dengan demikian dua pilar dunia, Rabi Eliezer dan Rabi Yehosua, diuraikan secara terperinci. Rabi Eliezer menyatakan, Boas memainkan perannya, Ruth memainkan perannya, dan Naomi memainkan perannya. Yang Maha Kudus diberkatilah dia berkata, bahkan saya akan memainkan peran saya. Dia berkata kepadanya, berbaliklah dan duduklah di sini, Ploni Almoni. Lai, saudara, Rut 4 ayat 1. Rabi Yehosua berkata, namanya Ploni Almoni. Rabi Shemuel bar Nachman berkata, dia tuli, ilem dalam urusan Torah. Dia mengatakan, yang sebelumnya meninggal hanya karena mereka menikahinya, haruskah aku pergi dan membawanya? Kasve Shalom, amit-amit, bahwa saya akan membawanya kepada saya dan mencemari benih saya untuk mencampur polusi dengan anak-anak saya. Dia tidak tahu bahwa hukum telah diberlakukan kembali. Seorang Amon tidak layak, bukan seorang perempuan Amon. Seorang Moab, tetapi bukan seorang perempuan Moab. Midras Rut Raba 7 ayat 8. Saudara Ba, Tante Stefani, jadi ibu-ibu perhatikan tadi ada dikatakan bahwa jika dia ada di ujung bumi manapun juga, pasti Hashem akan terbangkan dia untuk bisa ada di situ saat itu, ya kan? Mana kata-katanya tadi? Ini kata menerbangkannya, ya kan? Ini kan ada dalam bahasa Ibrani-nya juga, ibu-ibu nanti silakan bisa dilihat. Jadi kata menerbangkannya ini kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya itu hatiso, terbangkan, menerbangkan itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah hatiso, bisa dicek di bahasa Ibrani-nya di atas nanti. Jadi kata hatiso ini, Rebbetzin Hanabraka bilang ini adalah kata yang digunakan saat ini jika kita sedang berbicara tentang terbang dengan pesawat gitu. Nah, kok bisa pakai kata-kata yang sama? Emangnya dulu di zaman itu ada pesawat bisa sampai digunakan kata terbang yang sama yang kita gunakan sekarang di zaman modern gitu kan? Kok bisa dipakai kata hatiso yang artinya terbangkan? Bahkan jika dia ada di ujung bumi sekalipun, Hashem akan menerbangkan dia, membawanya dia untuk bisa ada di situ. Nah,
Padahal ini kan Midras Rut Rabaya ini sudah ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kenapa bisa istilah yang sama digunakan di lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan juga digunakan juga istilah yang sama persis yang harusnya digunakan dalam situasi modern seperti saat ini. Ini ada maksudnya. Jadi pelajarannya itu sebenarnya yang bisa kita petik, kata Rebetun Hanabraka, adalah ketika kita melakukan tikunim kita, tugas-tugas kita, hal yang harus kita perbaiki, ketika kita melakukan tikun kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Hashem akan menerbangkan atau mengirimkan semua orang yang perlu ada dalam kita melakukan tikun kita itu, dalam kita melakukan tugas itu. Jadi kita lakukan saja tugas kita, dan Hashem akan mengirimkan semua yang kita butuhkan untuk melakukan tugas kita itu. Semua hal akan berhasil saja gitu, lancar-lancar saja. Selama kita melakukan tugas kita, porsi kita, nanti Hashem akan membantu yang lain yang sepertinya tidak mungkin untuk kita lakukan. Kayak tadi kan dibilang, bahkan jika si Ploni Almoni ini, saudaranya ini ada di ujung bumi manapun, Hashem tetap akan terbangkan dia untuk ada di situ, di pintu gerbang itu, yang mana Boaz sekarang lagi ada di situ. Oke, itu pelajaran yang bisa kita petik menurut Rebetun Hanabraka tentang hal ini. Kenapa kok kata terbangkan, yang mana itu digunakan dalam istilah terbang dengan pesawat, yang mana di lebih dari 1000 tahun yang lalu tuh emang udah ada pesawat gitu kan. Ini kan kemungkinan kita akan jawab tidak ada, tapi kok bisa digunakan kata yang sama, karena itu selama kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, porsi kita sudah kita lakukan dengan baik, itu nanti Hashem akan melakukan bagiannya Hashem gitu. Oke? Dan dengan demikian kita balik ke pembahasan tentang Boaz. Dengan demikian orang kudus itu, si Boaz itu dapat diselamatkan dari rasa sakit akan menunggu. Alhasil dia tidak perlu menunggu lagi, bahkan hanya 1 detik. Boaz tidak perlu tunggu untuk orang itu, saudara itu, dia lewat atau Boaz harus cari-cari dia dulu, tapi tiba-tiba aja kan dalam kitab suci dikatakan kalau tiba-tiba aja tuh saudaranya lewat. Kok bisa tiba-tiba lewat? Kan ingat, tidak ada yang kebetulan ibu-ibu. Itu memang sudah diatur sama Hashem. Karena Boaz sudah melakukan tugasnya dia, Ruth melakukan tugasnya dia, Naomi melakukan tugasnya dia, dan Hashem melakukan bagiannya Hashem dengan tiba-tiba kasih si saudaranya ini tiba-tiba lewat depannya Boaz gitu. Semuanya lancar-lancar aja gitu, sesuai dengan rencananya si Boaz untuk memastikan halakannya dulu, lalu nanti Boaz harus tanya kepada saudaranya itu yang tiba-tiba lewat, yang tidak ditelepon, tidak dicari tahu dulu, tiba-tiba aja lewat gitu. Jadi itu emang Hashem atur gitu. Kalau kita sudah melakukan porsi kita, pasti nanti Hashem juga lakukan bagiannya Hashem untuk membantu memperlancar semua tugas kita yang harus kita lakukan. Oke? Jadi itu untuk meringankan, atau Boaz ini akhirnya diselamatkan dari rasa sakit karena harus menunggu misalnya. Jadi Boaz tidak perlu menunggu, saudaranya ini tiba-tiba aja lewat gitu. Jadi Rebetun Hanabraka mengatakan, kita pasti punya pengalaman, pasti ibu semua punya pengalaman di mana kita sedang melakukan sesuatu, terus semua berjalan lancar. Misalnya kita harus ketemu orang-orang ini, misalnya butuh barang ini, itu, dan semuanya tuh seperti datang aja gitu kepada kita tanpa kita cari-cari. Mungkin ibu-ibu masing-masing sudah pernah merasakan itu juga kan, kita sepertinya ingin melakukan hal itu, tapi kok kayak sulit, tapi kita lakukan aja gitu kan, misalnya bagian kita lakukan, tiba-tiba aja, misalnya kita harus minta tanda tangannya pejabat siapa gitu, tiba-tiba aja misalnya asistennya kayak pejabatnya lewat, jadi kita bisa titip atau apalah, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Pasti pernah kita rasakan kalau kita sudah lakukan bagian kita dan tiba-tiba aja Hashem kirimkan sesuatu yang untuk memperlancar apa yang harus kita lakukan itu, sehingga semua berjalan dengan baik, dengan lancar gitu. Karena ketika kita melakukan tugas kita, maka Hashem juga akan melakukan bagiannya Hashem. Oke? Selanjutnya dari teks nomor 1 tadi bagian kedua, ada 2 hal yang Rebetun jelaskan di sini. Pertama, Boaz kan memainkan perannya, Ruth memainkan perannya, Naomi memainkan perannya. Masing-masing sudah menjalankan atau memainkan perannya, maka dari itu Hashem mengatakan saya juga akan memainkan peran saya. Hashem juga akan memainkan perannya Hashem, bagiannya Hashem. Rebetun Hanabraka mengatakan ini adalah hal yang sangat indah sekali untuk dipraktekkan dalam hidup ini.
kita lakukan saja bagian kita, lalu kita berserah dan menyerahkan selanjutnya kepada Hashem. Tapi kita harus lakukan dulu bagian kita, jangan kita tidak melakukan apa-apa terus kita hanya mengharapkan Hashem melakukan semuanya gitu. Jadi kita harus lakukan dulu bagian kita, tapi kalau kita terlalu banyak juga melakukan bagian kita, porsi kita gitu kan. Misalnya, iya kita terlalu banyak melakukan porsi kita, nanti hasilnya justru berantakan. Harus ada keseimbangan di sini. Atau dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut dengan istilah histadlut. Histadlut, harus ada keseimbangan di sini antara kita melakukan porsinya kita dengan kita berserah kepada Hashem. Kita melakukan peran kita dan selanjutnya pegang teguh emunah kepada Hashem. Misalnya kayak tadi kita mau minta tanda tangannya pejabat ini, terus kita pikir, aduh ini kan pejabat, gimana kita bisa ketemu sama pejabat, kita kan cuma masyarakat biasa. Nah, emunah aja gitu, kita percaya sama Hashem itu, yang penting kita lakukan bagiannya kita, nanti Hashem akan lakukan itu untuk kita, bagiannya Hashem. Jadi tiba-tiba aja, pokoknya gimana caranya gitu, kita punya emunah kepada Hashem, pasti kita bisa dapat tanda tangannya pejabat itu misalnya, nanti pasti kita akan dapat tanda tangannya, entah bagaimana caranya gitu. Jadi yang penting kita melakukan tugas kita, nanti Hashem akan datangkan apa kejadian apa, orang apa gitu, tiba-tiba aja semua yang kita rencanakan bisa lancar gitu. Kita melakukan peran kita dan selanjutnya pegang teguh emunah kepada Hashem. Hashem ingin kita bekerja sama atau melakukan kerjasama tim dengan Hashem, bukan kerja sendiri. Nanti kalau kita hanya melakukan atau mengandalkan kemampuan manusia kita saja, kita kerjain semua sendiri gitu, justru akan berantakan nanti. Jadi harus ada kerjasama tim antara diri kita dengan Hashem. Kita melakukan tugas kita, porsi kita, dan kita serahkan sisanya gitu kepada Hashem. Kita punya emunah yang kuat aja bahwa semua pasti akan berjalan dengan lancar, Hashem akan buka jalan. Oke, itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, saudara ini kok bisa disebut namanya Ploni Almoni. Jadi dalam bahasa Ibrani memang tertulisnya itu Ploni Almoni. Kenapa dia bisa dipanggil Ploni Almoni? Ibu-ibu ada yang tahu artinya Ploni itu apa? Apa artinya Ploni? Saudara. Mantap sekali, saudara, karena memang tadi ditulis juga dalam bahasa Indonesia seperti itu kan. Saudara Abe, Ibu Ana, ada lagi yang mencoba mungkin? Ploni. Mungkin ada arti lain gitu yang ibu-ibu tahu atau mau coba-coba jawab. Jadi, dalam bahasa Ibrani modern, Ploni itu, ya tadi saudara benar Ibu Ana, sekarang kita akan bahas dari segi lainnya lagi artinya Ploni. Ploni dalam bahasa Ibrani modern itu artinya seperti orang yang random saja, yang acak. Yang random saja, yang kita tidak pernah tahu siapa dia. Rebbetzin Hanabaraka bilang, itu juga sebenarnya arti yang digunakan dalam tanah. Nah, tapi kata Ploni ini juga bisa berarti hal yang benar-benar berbeda dari saudara atau orang yang random tadi yang kita tidak pernah tahu siapa itu dia. Arti lainnya lagi dari kata Ploni itu adalah tertutup atau tersembunyi. Dan Almoni. Almoni ada yang tahu ibu-ibu artinya apa? Jadi kalau Ploni tadi artinya adalah tertutup dan tersembunyi, Almoni artinya adalah tuli, ya. Jadi sebenarnya bisa dihubung-hubungkan juga sih. Kan tadi Rebbetzin bilang Ploni itu artinya seperti seseorang yang random saja kan, yang kita juga tidak tahu siapa dia, karena dia tersembunyi dari mata kita kan. Jadi kita tidak pernah tahu siapa dia, kita tidak pernah dengar siapa dia, karena dia tersembunyi. Kan tadi kan artinya Ploni kan tertutup atau tersembunyi juga. Selain artinya adalah orang yang random atau saudara gitu. Iya, sebenarnya bisa dihubungkan karena kalau orang yang random yang tidak pernah kita tahu sebelumnya dia eksis gitu di dunia ini, kita tidak tahu dia karena dia tersembunyi dari mata kita. Kita tidak pernah lihat atau dengar tentang dia, makanya kita tidak tahu tentang dia. Nah, kalau Almoni itu berasal dari kata ilem dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah tuli. Karena
dia tulis terhadap, karena dia tuli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Torah, yang seperti tadi sudah dibacakan dalam teks nomor 1, dia tidak mau menerima bahwa seorang perempuan, jika dia berasal dari Ammon atau Moab, dia tetap bisa melakukan convert, ya kan, ini aturan baru yang, bukan aturan baru, aturan yang sudah ada yang mulai diberlakukan kembali, tapi si Ploni Almoni ini, seorang saudara ini, dia nih tidak mau menerima bahwa seorang perempuan jika dia berasal dari Ammon atau Moab, dia tetap bisa convert. Dia tidak mau terima hukum itu. Sekalipun peraturan atau hukum ini mulai diberlakukan kembali, tapi dia tuli akan hal itu. Dia seperti menutup telinganya gitu. Dia tutup aja telinganya, dia tidak mau dengar tentang hal itu gitu. Dia tidak mau dengar, makanya tuli gitu kan. Dia tutup telinga, tidak mau dengar tentang peraturan itu yang mulai diberlakukan kembali. Oke? Rebbetzin Hana Beraka mengatakan, hal yang sama ini sering juga terjadi dalam masyarakat kita secara umum saat ini. Jika sesuatu itu misalnya sudah diizinkan untuk dilakukan, ada orang-orang yang justru mau bikin itu lebih dilarang lagi dari sebelumnya. Orang-orang yang mau bikin itu lebih dilarang lagi untuk dilakukan. Padahal rabi-rabi sudah mengatakan hal itu boleh loh untuk dilakukan, jadi stop saja. Tidak usah kita terlalu bikin gerakan tambahan, kita bikin hal itu jadi super duper terlarang untuk diri kita. Bahkan jangan sampai kita atur-atur orang lagi terus mengatakan kalau hal itu tidak boleh dilakukan kepada orang lain gitu kan. Jangan sampai kita ngatur-ngatur orang lain lagi. Jadi Rebbetzin mengatakan bahwa hal seperti ini tuh sering terjadi dalam masyarakat kita saat ini secara umum. Jika sesuatu sudah diizinkan, ada saja orang-orang yang justru mau bikin itu lebih dilarang lagi untuk dilakukan. Padahal rabi-rabi sudah mengatakan itu boleh untuk dilakukan. Oke, jadi jangan bikin hal itu jadi super duper terlarang untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Misalnya, contoh tentang kata ploni yang artinya adalah tersembunyi atau tertutup. Jika suatu perkara itu terlalu tertutup dan sulit untuk kita pecahkan, jika suatu perkara atau masalah itu terlalu sulit untuk kita pecahkan, ya pergilah kepada hakim, ya kan? Pergi kepada hakim. Jangan kita mempersulit diri kita sendiri gitu. Kalau emang kita tidak bisa memecahkan masalah itu, ya pergilah kepada hakim dan akan mereka cari solusinya lah akan masalah itu. Itu contoh untuk kata ploni. Selain itu, kata almoni juga berhubungan dengan kata alomim. Saat Yosef bermimpi tentang domba-domba yang terikat bersamaan, itu sebenarnya mengisyaratkan tanggung jawabnya dia untuk melakukan penebusan. Tapi dia mengabaikannya, mana ini tidak akan kita bahas terlalu mendalam tentang hal ini. Ini hanya memberikan contoh tentang kata almoni yang mana digunakan juga dalam kisahnya Yosef dalam kata alomim. Jadi berhubungan antara kata almoni dengan alomim. Yang artinya terikat gitu, terikat. Nah, Rebbetzin Hana Beraka mengatakan, sayangnya ibu-ibu, sayangnya saat ini banyak orang-orang yang tipe ploni almoni ini. Banyak orang-orang yang tipe ploni almoni. Jadi di sini bukannya dia tidak percaya si ploni almoni atau saudaranya ini yang tiba-tiba lewat kan depan Boas tanpa Boas harus perlu hubungi dia atau cari-cari dia gitu. Tiba-tiba aja saudaranya yang sebenarnya harusnya menebus dan Boas harus memastikan dulu kepada dia, tiba-tiba aja dia lewat kan. Jadi sebenarnya si ploni almoni ini di sini bukannya dia tidak percaya dengan hukum yang diberlakukan kembali ini bahwa perempuan Moab atau perempuan Ammon itu bisa melakukan convert. Bukannya dia tidak percaya terhadap hukum ini, tapi dia berpikir bahwa ini tergolong sebagai hukum-hukum yang pengadilan lain mungkin bisa datang gitu untuk memberikan argumentasi tentang hukum-hukum tersebut. Salah satunya hukum ini. Apakah perempuan Moab dan perempuan Ammon itu bisa melakukan convert. Dan dia tidak sadar bahwa ini sebenarnya adalah hukum Torah. Bukan hukum yang bisa ditawar atau diberikan argumentasi oleh pengadilan lain. Ini adalah hukum Torah yang turun dari Sinai yang tidak bisa didebatkan atau dikasih argumentasi. Ini
tidak bisa diperdebatkan lagi hukum ini. Kenyataan bahwa orang-orang Amon kalau laki-laki Amon dan Moab kalau laki-lakinya tidak bisa melakukan convert, tapi kalau perempuannya itu bisa melakukan convert. Jadi hukum ini kembali dilakukan lagi saat itu. Oke, ibu-ibu karena waktunya sudah mau habis, ibu-ibu silakan keluar sebentar, lalu silakan masuk kembali melalui link yang sama, baru kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasannya. Saya akan matikan dulu video yang ini. Baik, jadi tadi kita sudah bahas kalau hukum yang telah diberlakukan ini kembali, yang mana perempuan Moab dan perempuan Amon itu bisa melakukan convert ke Yahudi, itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, dan itu adalah hukum dari Torah yang turun dari Sinai dan tidak bisa didebatkan lagi. Yang mana si Ploni Almoni ini salah mengerti gitu. Ini sepintas saja intinya dari dia si Ploni Almoni ini tidak mau melakukan penebusan itu sebenarnya kenapa ibu-ibu? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu gitu. Sebenarnya ini alasan utamanya apa sih? Kenapa kok dia tidak mau? Tadi di teks nomor 1 ada dikatakan kok dia tidak mau melakukan penebusan ini? Yang mana kita tahu nanti akhirnya kan Boaz kan yang melakukan penebusan itu dengan Ruth, bukan si Ploni Almoni. Kenapa? Ibu-ibu mau kasih pendapatnya, silakan. Kenapa Ploni Almoni tidak mau melakukan penebusan dengan Ruth? Padahal ini kan dia saudara yang lebih dekat lah sebelum Boaz. Tapi kok dia tidak mau melakukan penebusan tersebut? Karena dia tidak mau mencemari keturunannya, ya kan? Seperti tadi ada tertulis juga dalam teks nomor 1. Dia bilang, tadi lihat saja, orang yang telah menikahi dia saja, apa yang terjadi kepada orang itu? Dia harus meninggal, ya kan? Si Ploni Almoni bilang ke bos kan, lihat tuh, orang yang telah menikahi dia saja harus meninggal. Bagaimana dengan saya nanti kalau saya menikahi dia? Karena dia masih berpikiran kalau Ruth itu orang Moab. Tidak bisa orang Yahudi menikahi orang Moab. Lihat aja tuh, saudara kita yang orang Yahudi yang menikahi orang Moab itu, apa yang terjadi kepada dia? Dia harus meninggal. Nah, kenapa sekarang kamu suruh saya untuk menikahi dia? Kira-kira itu yang dikatakan oleh Ploni Almoni. Dia tidak mau mencemari keturunannya karena dia berpikir bahwa perempuan Moab itu tidak bisa convert ke Yahudi. Karena itu nanti jadi mencemari deh, mencemari keturunannya si Ploni Almoni ini. Makanya si Ploni Almoni mengatakan, maka dari itu saya tidak mau mencemari keturunan saya. Nanti apa yang akan terjadi kepada anak-anak saya? Nanti mereka susah mencari siduhim dan sebagainya. Nanti mereka akan dapat banyak kesulitan kalau saya melakukan hal tersebut. Kalau saya menikahi perempuan Moab ini yang masih dipertanyakan apakah perempuan Moab ini bisa melakukan convert ke Yahudi atau tidak. Ya kan? Karena dia dalam pikirannya dia tuh dia masih mempertanyakan dan dia tutup telinga. Ya kan tadi kan kita sudah bahas kalau dia tutup telinga atau istilahnya adalah dia tuli gitu. Kan tuli akan Torah karena dia tidak mau, dia tutup telinga, dia tidak mau dengar hal itu. Peraturan yang mulai diberlakukan kembali yang mengatakan bahwa perempuan Moab dan perempuan Amon itu bisa melakukan convert ke Yahudi. Oke? Jadi si Ploni Almoni ini dia mengatakan kalau saya menikahi perempuan Moab ini yang masih dipertanyakan nanti apa yang akan terjadi kepada saya atau anak-anak saya nanti jadi mendapatkan banyak kesulitan lagi kalau saya sampai melanggar hukum itu. Oke? Pokoknya saya tidak mau ambil resiko. Pokoknya saya tidak mau melakukan hal itu. Saya tidak mau melakukan mitzvah yibum itu dengan perempuan Moab itu. Kira-kira itu yang dikatakan oleh Ploni Almoni kepada Boaz gitu. Nah, karena dia ini khawatir akan nama baiknya dan nama baik keturunannya, lalu apa yang akhirnya terjadi kepada namanya dia? Yaitu, ibu-ibu tahu namanya dia tuh sebenarnya siapa sih? Harusnya gitu. Kenapa kok disebutnya Ploni Almoni saja? Namanya dia sebenarnya itu siapa? Ibu-ibu ada yang tahu gitu? Waktu itu kita sudah sempat bahas dari siapa? Tuf atau Tof. Mantap sekali. Jadi ya namanya harusnya adalah Tuf atau Tov, yang kan yang kita sudah lihat di
silsilah pohon keluarga gitu dari keluarganya Boas. Nah, kok di sini malah disebutnya Ploni Almoni, yang mana tadi kita sudah bahas Ploni Almoni ini kan artinya adalah seseorang yang kita tidak tahu itu siapa, tidak kenal lah. Walaupun dalam bahasa Indonesia dikatakan artinya adalah saudara, tapi kita kayak tidak kenal sekali sama dia siapa. Nah, karena dia ini terlalu khawatir akan nama baiknya dan nama baik keturunannya, lalu akhirnya yang terjadi kepada namanya dia, yang dia berusaha jaga baik-baik itu, yang terjadi kepada namanya, yang harusnya namanya adalah Tov, akhirnya namanya tuh tidak ditulis Tov, namanya tidak ditulis Tov, karena Tov itu artinya apa, ibu-ibu ada yang ingat? Baik. Iya, benar sekali. Tov itu kan artinya adalah baik. Seharusnya namanya dia adalah Tuf atau Tov. Tov di sini artinya adalah baik. Nah, karena Tov itu artinya adalah baik, karena dia tidak melakukan Tov atau baik kepada saudaranya yang telah meninggal, karena dia terlalu banyak khawatir tentang nama baiknya, tentang dirinya dia sendiri, alhasil namanya dialah yang tersembunyi. Kita tidak tahu sama sekali tentang dia, makanya dalam Torah juga ditulisnya tuh, dalam Tanakh ditulisnya tuh Ploni Almoni. Padahal kalau kita lihat dari silsilah keluarga harusnya namanya Tuf atau Tov. Kenapa di dalam bahasa Ibrani tadi jelas-jelas tertulis tuh Ploni Almoni, tidak ditulis Tuf atau Tov. Oke? Jadi karena dia terlalu khawatir tentang nama baiknya dan nama baik keturunannya, akhirnya namanya dia yang akhirnya jadi tersembunyi, dan sepanjang sejarah sampai detik ini pun Boaslah yang namanya sangat terkenal sekali. Dialah yang nama baiknya terjaga sampai sekarang, dan semua orang tahu siapa itu Boas dan kisahnya Boas seperti apa. Justru Boas ini sangat terkenal sekali, padahal tadi si Ploni Almoni ini dia tidak mau melakukan penebusan demi menjaga nama baiknya. Justru dia akhirnya tidak dikenal sama sekali. Sampai harus ditulis Ploni Almoni. Dan justru yang mau melakukan mitzvah Yibum itu, yaitu Boas, justru dia yang namanya itu terkenal sekali. Sampai detik ini kita semua tahu siapa itu Boas, dan kita tahu kisahnya Boas itu seperti apa. Sangat terkenal sekali. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam pasal 4-nya, dari Rut pasal 4, tapi sebelum ke ayat 1, kita lompat dulu ke ayat lainnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang salah dengan dia, dengan si Ploni Almoni ini. Kita akan baca sama-sama Rut pasal 4 ayat 6. Seperti biasa kita akan baca dalam bahasa Ibrani-nya dulu, baru kita akan baca dalam bahasa Indonesianya. Rut pasal 4 ayat 6. Mungkin dalam bahasa Ibrani-nya saya minta tolong Tante Stefani, tolong dibacakan Rut pasal 4 ayat 6 dalam bahasa Ibrani. Silakan. Vayomer Hagoel lo ukal ligal li ein askit et nakalati geal leka ata et geulati kilo ukal ligol. Baik, Saudara Abad, Tante Stefani, untuk dalam bahasa Indonesia mungkin saya minta tolong Ibu Egi, tolong bacakan Rut pasal 4 ayat 6. Bisa Ibu Egi? Iya, Kakak. Silakan. Rut 4 ayat 6 yang Suaranya tidak bisa didengar di sini. Mungkin Ibu Ana bisa bantu Rut pasal 4 ayat 6 dalam bahasa Indonesia. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku
sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Toda kakak. Baik, Saudara Ba, Ibu Ana, Ibu Egi mungkin tadi sinyalnya, tapi tidak apa-apa. Jadi tadi Ibu Ana sudah bantu bacakan Rut pasal 4 ayat 6 tadi. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ya. Dari ayat 6 ini, Ibu-ibu, coba Ibu-ibu silakan buka kitab sucinya dalam bahasa Indonesia, lihat dalam bahasa Ibrani juga saya sebenarnya sudah lingkar-lingkarin. Tapi kalau lihat dalam bahasa Indonesia, sebentar. Dari ayat 6 ini, hal apa yang diulang-ulang terus-menerus, Ibu-ibu? Hal apa yang diulang-ulang terus-menerus? Dan dari kata tersebut kelihatan motivasinya orang itu, kelihatan motivasinya si Ploni Almoni yang kita juga tidak tahu kan namanya siapa. Maksudnya kita tahu namanya Tuf atau Tof, tapi di sini malah disebut Ploni Almoni. Kelihatan tuh motivasinya dari kata yang diulang-ulang terus di ayat 6 itu. Ibu-ibu ada yang mau coba jawab mungkin? Kata apa yang diulang-ulang terus di Rut pasal 4? Ya? Menebus. Menebus. Belum. Selain itu mungkin Tante Stefani bisa lihat dalam bahasa Ibrani-nya tuh. Rumus yang menggunakan itu kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ibu-ibu yang lain mungkin bisa lihat dalam bahasa Indonesia. Kata yang diulang-ulang terus. Kalau saya tidak salah dalam kitab suci saya sampai 7 kali diulang. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani 3 kali diulang. Ada yang mau coba? Silahkan. Tidak dapat. Belum, benar. Mungkin yang lain lagi. Tidak sanggup. Iya. Apa Ibu Egi? Tidak sanggup. Memangnya kata tidak sanggup diulangin berapa kali di situ? Kata yang diulang-ulang terus. Ada satu kata yang dia diulang terus itu. Ibu Ana mau coba mungkin? Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kita lihat itu yang akhiran-akhiran i gitu. Biasanya itu apa sih? Akhiran itu melambangkan apa? Simkhati, Yot, iot, iot apa huruf iot Ibu Ana? Ya benar huruf iot sih kalau misalnya dari bahasa Ibrani-nya itu kan digabung sama tanda baca i, jadi bacanya itu i itulah i dengan y i. Nah, kalau rumus menggunakan i itu biasanya apa? Menunjukkan apa? Simkhati, seli, ima seli gitu kan? Seli, belakangnya i gitu. Itu artinya apa Ibu-ibu? Tante Stefani mungkin tahu. Jadi, ada yang mau coba? Terakhir, kesempatan terakhir. Jadi, kalau kita lihat akhiran dari kata misalnya geula, ini kan geula ti, ya kan ini ada li, ti juga. Nah, akhirannya itu kan i kan, i atau i dengan y kan, i lah pokoknya. Jadi kalau sebuah kata dalam bahasa Ibrani itu ditambahkan huruf i di akhiran ini biasanya artinya adalah punya saya, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari bahasa Ibrani-nya, dia mengucapkan tentang yang i itu kan berarti punya saya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci bahasa Indonesia tuh dia mengucapkan kata aku. Lihat Ibu-ibu, kata aku diulang berapa kali tuh? Kata aku, ya kan? Sebentar. Saya lihat dalam kitab suci saya Rut 4 ayat 6, ya kan? Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus
apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ya kan? Kata aku kan ibu-ibu yang diulang-ulang terus. Ngerti kan ibu-ibu? Kata aku yang Iya, benar. iya benar. Jadi kata aku yang diulang-ulang terus, atau kalau dalam bahasa Ibrani tadi yang belakangnya i dengan yod, bacanya i, itu kalau kata dalam bahasa Ibrani diakhiri dengan i, berarti itu artinya punya saya atau aku gitulah. Oke? Jadi terlalu banyak kata aku gitu. Saya, aku gitu. Nah, terlalu banyak tentang dirinya dia, terlalu banyak keegoisan di sana. Si Ploni Almoni terlalu egois gitu, terlalu banyak kata akunya, kata saya ini terlalu banyak. Jadi dia fokusnya ke dirinya dia sendiri, jadi terlalu banyak keegoisan di sana. Nah, sayangnya kita juga sering sekali terlalu egois seperti ini dalam uh, masyarakat kita secara umum saat ini. Banyak sekali kita yang masih terlalu egois sama seperti si Ploni Almoni ini, yang mana lebih mementingkan aku, khususnya dalam budaya kita yang saat ini tuh lebih banyak untuk mementingkan diri kita sendiri dan bersaing gitulah, selalu bersaing supaya saya bisa lebih baik dari dia gitu. Supaya pokoknya saya harus lebih baik, saya harus lebih dalam segala hal dibandingkan dengan dia atau dibandingkan dengan semua orang. Saya ini harus lebih baik, saya. Budaya saat budaya kita saat ini kan menuntut kita seperti itu. Nah, itulah yang itu sifat tipenya si Ploni Almoni ini. Itu yang Rebis ini bilang, sayang sekali dalam kehidupan kita saat ini pun banyak yang seperti itu. Dan kita pribadi masing-masing juga pasti pernah seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya ingin dari sini nanti bos akhirnya tahu kalau ternyata dia tidak bersedia, dan akhirnya bos pun yang akan melanjutkan mitzvah ibu ini. Tapi ibu-ibu kelas bagian 8 ini juga seperti biasa saya bagi dua sehingga tidak terlalu kepanjangan, yang mana setengahnya kita sudah bahas hari ini dan setengahnya lagi nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke? Jadi itu saja untuk kelas pembahasan Rut pasal 4 bagian A hari ini. Jika ibu-ibu ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan mungkin dari ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan juga tidak apa-apa, ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan sepanjang minggu tentang apapun itu, ibu-ibu silakan ditanyakan, khususnya kalau berkaitan dengan perempuan. Ibu Edi mungkin ada pertanyaan? Ya, kakak kita boleh bertanya, Silakan. tapi dalam pelajaran kali ini. Iya, silakan sekali. Videonya mungkin bisa dinyalakan baru ditanyakan. Iya kakak, kemarin tuh beta kan ada baca mengenai Dina, anaknya Yakub. Dina itu kan dia diperkosa oleh Sikem, ya kan kakak? Yang menjadi beta pertanyaan, ketika Dina itu dia diperkosa dan menghasilkan anak, kok dalam proses kehidupannya kenapa sampai anaknya itu dipelihara oleh imam Putikeran yang tinggal di On, yang kebetulan saat itu Yusuf mengambilnya sebagai istri ketika berada di Mesir. Oh, kenapa sampai Dina dia tidak merawat anaknya sendiri, tapi tiba-tiba dalam kalau ketum baca anaknya sudah berada di imam On yang saat itu tinggal di Mesir, dan Firaun memberikan anaknya itu kepada anak dari imam itu kepada Yusuf pada saat itu yang menjadi orang kepercayaan kedua di Mesir. Kenapa kakak? Kenapa Dina tidak merawat, malahan anaknya dikasih orang lain? Yang kedua, apakah saat itu Dina tidak menikah ataukah dia sendirian begitu kakak? Barangkali itu saja kakak yang kita tanya. Sudah. Baik, pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali Ibu Egi, dan
Jadi jawabannya tuh sebenarnya cukup panjang juga, tapi saya coba ringkas saja gitu ya jawabnya. Jadi pertama-tama istrinya Yakub itu kan Lea dan Rachel, ya kan? Nah, si Rachel ini kan seperti kita sudah tahu itu dia sulit memiliki keturunan ya kan, dia sampai berdoa-berdoa, tapi susah gitu untuk memiliki keturunan. Nah, si Lea ini kan dia terus mendapatkan anak itulah, maksudnya banyak lah anak-anaknya. Nah, sampai pada anak yang waktu itu si Rachel dan Lea ini sama-sama sedang mengandung, terus dia si Lea ini dia berdoa nih kepada Hashem supaya, karena kan kita tahu si Lea ini dia matanya kan sembab karena dia berdoa teruslah kepada Hashem sehingga akhirnya jodohnya bisa sampai tertukar seperti ini. Jadi dia tuh kuat sekali dalam hal berdoa dan dia berdoa kepada Hashem karena anaknya Lea ini kan selalu dapat laki-laki. Jadi terhitung sebagai satu suku lah, pemimpin satu suku gitu. Nah, sampai pada titik di mana Rachel dan Lea ini sama-sama mengandung, si Lea ini berdoa kepada Hashem supaya jangan sampai anaknya dia tuh laki-laki lagi. Kalau sampai anaknya dia tuh laki-laki lagi, berarti nanti porsinya Rachel itu akan berkurang gitulah. Padahal karena dia sulit memiliki keturunan dan akhirnya sebenarnya yang dikandung oleh Lea pada saat itu adalah anak laki-laki dan yang dikandung oleh Rachel saat itu adalah anak perempuan. Sebenarnya sudah akan terjadi seperti itu, tapi karena Lea ini dia berdoa kan sama Hashem, jangan sampai anaknya ini laki-laki lagi. Karena kalau laki-laki nanti kasihan saudara saya gitu kan. Nah, akhirnya ditukarlah itu antara si Yosef dan Dina. Harusnya Yosef ini anaknya Lea. Dina itu anaknya Rachel. Tapi karena kekuatan dari doanya Lea, akhirnya saking kuatnya itu jadi bayi dalam kandungan itu kayak tertukar. Nah, makanya sifatnya itu jadi terpengaruh juga sifatnya. Harusnya anaknya Rachel itu perempuan, tapi jadinya laki-laki, Yosef. Nah, harusnya anaknya Lea itu laki-laki, tapi jadinya perempuan, Dina. Nah, terus akhirnya Dina ini memiliki sifat yang kayak laki-laki gitulah. Sedangkan Yosef memiliki sifat yang kayak perempuan. Itu tidak akan dibahas karena saya juga belum belajar lebih jauh. Intinya Dina ini karena sifatnya seperti laki-laki, jadi dia suka bergaul-bergaul gitu kan, keluar, dia tidak tinggal dalam rumah aja, dia bergaul, dia mau lihat apa sih yang perempuan-perempuan di tempat ini suka lakukan, mereka biasa ngapain, jadi dia keliling-keliling kompleks gitulah istilahnya. Dia keliling-keliling kompleks, dia lihat-lihat, dan akhirnya si Sekem ya tadi namanya, raja, pangeran atau raja gitu kan, pangeran kalau tidak salah, dia lihat tuh si Dina, kayak cantik sekali perempuan itu. Akhirnya dia menginginkan Dina kan. Akhirnya diambillah si Dina ini. Padahal Dina ini tujuannya juga murni, dia tuh cuma pengen lihat-lihat aja karena sifatnya tuh ada sifat laki-laki yang ingin bersosialisasi, bergaul. Karena kita tahu kalau perempuan Yahudi kan biasa dalam rumah saja gitu kan. Nah, kalau laki-laki kan lebih kayak bergaul keluar. Nah, Dina ini lebih kayak laki-laki, maksudnya suka bergaul, tapi dia juga sangat seniut sekali, sangat bersahaja, dia sangat menjaga. Bukan dia yang lihat pangeran Sekem itu, tapi pangeran itu yang lihat dia. Akhirnya pangeran itu menginginkan Dina dan akhirnya diculik itulah, diculik dan diperkosa ya kan. Dan akhirnya pun ada anaknya yang namanya Asnat. Nah, Asnat ini memang dia sudah ditakdirkan dia tuh harus lahir dari campuran gitu kan. Kan ini karena campuran kan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Karena kan si pangeran itu waktu itu kan dia bukan Yahudi dan ya jadi kan campuran gitulah antara Yahudi dengan non-Yahudi. Memang Asnat ini dia dipersiapkan untuk dia, jadi ada cerita yang sangat mendalam sekali itu alasannya kenapa sampai demikian karena Hashem tuh mau mengelabuhi setan gitu kan, mengelabuhi kuasa-kuasa gelap dengan cara mendatangkan orang-orang kudus dari tempat yang kotor atau tempat yang tidak diduga-duga orang kudus bakalan datang dari sana. Jadi
percikan kudus dari Dinah ini yang adalah perempuan Yahudi, karena kita tahu kan kalau keturunan Yahudi itu selalu dilihat dari ibunya ya kan. Jadi walaupun bapaknya ini bukan Yahudi, tetap anaknya ini Yahudi tetap, karena Dinah itu kan Yahudi ya kan. Jadi percikan kudus itu tetap mengalir dalam dirinya Asnat, dan dia sengaja sama si siapa, Yakov, dikasih karena itu sebenarnya juga untuk apa ya, waktu itu kalau tidak salah Yakov juga kan menyembunyikan anaknya si Dina juga untuk supaya saudaranya si Esau itu tidak mengambil anak perempuannya gitulah. Pokoknya itu ceritanya beda lagi. Intinya Yakov ini sengaja juga kasih anaknya Dina, cucunya ini si Asnat, ke Mesir sana, ke Potifera kan, keluarga itu, Potifar. Nah, terus akhirnya dirawatlah sama Eshet Potifera, istrinya si Potifar di Mesir sana. Jadi dijadikan anak angkat, tapi si Yakov ini kasih satu kalung khusus lah pokoknya, dipakai sama Asnat. Jadi dia pakai itu terus selama dia di sana jadi anak angkat di Mesir sana, anak-anaknya Potifar, selama dia di sana dia selalu pakai itu, karena memang Hasyim sudah atur demikian untuk mengelabui setan supaya setan ini tidak kepikiran gitu kalau akan ada percikan kudus yang datang dari tempat gelap itu yang Asnat ini. Jadi dia sengaja ditaruh juga di Mesir sana, dan ketika Yosef Yosef kan nanti akhirnya dia kan sama saudara-saudaranya juga kan dibuang gitu kan, dibuang terus nanti dijual, dan akhirnya dia sampailah di Mesir ya kan. Nah, terus dia sampai di Mesir, terus saat itu Yosef kan ditahan ya kalau tidak salah, terus lama-lama pangkatnya pun akhirnya naik sampai menjadi orang yang terpandang juga di Mesir, dan saat itu dia mau cari istri, ya kan, dia mau cari istri terus kok kan kalau dipikir-pikir kan Yahudi tidak bisa nikah sama yang lain gitu kan. Nah, sekarang kan posisinya si Yosef ini ada di tengah-tengahnya orang-orang Mesir gitu. Gimana caranya dia bisa mau dapat perempuan Yahudi gitu kan. Nah, itulah hasil memang sudah atur si Asnat ini emang harus ditaruh di sana di Mesir, dirawat di sana sebagai anak angkat dari keluarga Potifar. Terus keluarga Potifar kan jadi kan seakan-akan jadi sudah dianggap Asnat ini ya anak angkat, jadi udah anak orang Mesir gitulah. Jadi tidak ketahuan ini nih sebenarnya nih perempuan Yahudi dia gitu. Jadi emang sudah dikelabui si setan. Jadi akhirnya ketika Yosef ini dia jalan gitu kan, kalau kita tahu kisahnya dia jalan terus dia perempuan-perempuan Mesir kan pada ya terpesona sekali lah dengan ketampanannya si Yosef gitu kan. Terus semua tuh ingin gitu kan, ingin jadi istrinya Yosef. Yosef kan lagi cari-cari istri gitu kan. Terus mereka buang-buang itulah apa kayak apa berlian-berliannya mereka, harta apa perhiasannya mereka. Nah, Asnat ini dia tidak punya perhiasan, dia cuma punya satu kalung saja yang dikasih sama kakeknya itu. Akhirnya dia buang juga lah kalung itu. Terus ketika dia buang kalung itu kelihatan, kalau saya tidak tahu gambarnya apa juga, tapi dari kalung itu kelihatan kalau ini kalung punya orang Yahudi nih. Langsung akhirnya si Yosef ambil deh itu kalung itu, terus Yosef tanya ini punya siapa, ini punya siapa. Terus si Asnat ini angkat tangan, dia itu punya saya. Akhirnya singkat cerita mereka pun apa dipersatukan kan, akhirnya mereka nikahkan si Yosef dan Asnat ini, yang anak-anaknya itu yang nanti adalah siapa, Ibu Egi mungkin tahu? Efraim dan Menashe, ya kan? Iya. Dan akhirnya ingat si kakeknya ini, bapaknya si Yosef, si Yakov, itu kan dia yang memang udah atur rencana ini untuk Asnat harus pergi ke sana aja, karena dia kan sudah lihat mungkin ke depan, karena ini kan sadik-sadik gitu kan ibu-ibu, kita mungkin tidak bisa bayangin, tapi mereka ini sudah lihat sampai ke depan apa yang akan terjadi. Jadi dia tahu nih kalau anaknya nanti akan satu ke sana, terus nanti gimana mau dapat jodoh. Akhirnya Asnat ini emang udah sengaja ditaruh jadi anak angkat di keluarga orang Mesir, jadi sudah dianggap sebagai orang Mesir. Ternyata dia adalah tetap darah Yahudi, jadi mereka bersatu, terus akhirnya anak-anaknya mereka lah yang dikasih ke bapaknya gitu, ke bapaknya maksudnya ke Yakov. Jadi akhirnya Efraim dan Menashe juga masuk ke dalam 12 suku. Jadi memang semua sudah diatur kayak gitu. Kenapa sampai si Asnat anaknya yang harus dikasih ke sana? Karena ya untuk alasan-alasan yang kita tuh sebenarnya tidak bisa kepikiran lah kalau sama akal pikiran kita biasa. Ada alasan-alasan mendalam yang sebenarnya Hasyim tuh sudah atur. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ada dalam kesulitan, kita ikutin saja. Karena
nanti ke depan baru kita sadar, oh ternyata karena ini, coba ya saya tidak lewatin kesulitan itu. Kemungkinan saya tidak akan dapat yang ini gitu. Jadi gitu Ibu Egi. Semoga menjawab kenapa sampai Asnat harus ke sana gitu. Iya, itu udah kakak. Ya, Terus mantap sekali. Ibu Dina lagi kakak. Kenapa? Ibu Dinanya tidak menikah lagi kakak. Ibu Dina begitu saja. Dina menikah atau tidaknya ini saya belum tahu sih. Apakah dia menikah atau tidak lagi. Untuk sementara saya belum tahu Ibu Egi, jadi belum bisa dijawab. Mungkin nanti saya cari-cari tahu dulu. Oke ya. Udah kakak. Iya, bisa. Baik, ibu-ibu yang lain apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan gitu? Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat atau bisa di-chat kepada saya atau tanya di grup juga tidak apa-apa. Nanti saya bantu tanyakan ke Rebetin Hana Braka. Kalau saya belum tahu, kalau saya sudah tahu nanti saya akan coba langsung jawab. Yang saya coba langsung jawab. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan ibu-ibu, berarti kita sudahi kelas hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali Be'ezrat Hashem minggu depan di hari dan jam yang sama melalui aplikasi Zoom dan kita akan lanjutkan pasal 4 bagian kedua. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir dan Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda, Leitrakot. Leitrakot.